Elemen zodiak itu dibagi 4 guys. Ada api, tanah, air, serta udara. Karakter seseorang bisa aja itu campuran dari beberapa elemen. Tapi akan tetap aja ada satu elemen yang dominan. Keempat elemen zodiak bisa nih ngebantu ngejelasin kenapa sih ada orang yang gampang netesin air matanya. Terus ada juga nih orang yang suasana hatinya cepet banget berubah. Gimana sih karakter macam-macam zodiak berdasarkan elemennya? Kuy, kita bahas. Hai, ketemu lagi sama gue di Rizkun Podcast. Dari aku untuk kamu. Berapa lama sih gue nggak posting dan recording? Nah, mumpung gue lagi niat, gue pengen ngelengkapin nih episode karakter zodiak yang udah selesai gue bahas kemarin. Kayak ada yang kurang gitu gue pikir-pikir. Ya udah, jadi gue putusin nih, gue mau ngebahas elemen zodiak. Mengutip buku yang sempat gue baca, tiap zodiak itu menguasai bagian tertentu di dalam tubuh manusia. Bagian tubuh itu secara alami mempengaruhi sifat dasar serta fisik seseorang. Misalnya aja nih ya, zodiak Aries, dia tuh menguasai bagian kepala, wajah, otak, juga mata. Untuk memahami karakter macam-macam zodiak, bisa nih kita ngelakuin dengan cara melihat elemen yang ngebentuknya. Elemen zodiak itu dibagi 4 guys. Ada api, tanah, air, serta udara. Karakter seseorang bisa aja itu campuran dari beberapa elemen, tapi akan tetap aja ada satu elemen yang dominan. Keempat elemen zodiak bisa nih ngebantu ngejelasin kenapa sih ada orang yang gampang netesin air matanya. Terus ada juga nih orang yang suasana hatinya cepet banget berubah. Gimana sih karakter macam-macam zodiak berdasarkan elemennya? Kuy, kita bahas. Yang pertama elemen api. Secara umum, zodiak yang masuk ke dalam elemen ini memiliki sifat yang dinamis, aktif, passionate, serta temperamental seperti api yang menyulut-nyulut. Dalam hal percintaan, zodiak dengan elemen api ini memiliki gairah yang tinggi serta mudah untuk mengekspresikan rasa kasih sayangnya. Tapi perlu kalian ingat bahwa api itu memiliki kemampuan untuk membakar jika tersulut. Maka dari itu, bagi kalian yang memiliki pasangan atau sahabat dengan elemen api ini, kalian itu harus ekstra sabar. Tentunya juga hati-hati untuk ambil keputusan bareng si elemen api ini. Apa aja sih sifat-sifat yang ada di dalam elemen api ini? Yang pertama, berani. Zodiak dengan elemen api dikenal dengan keberaniannya. Keberanian di sini dalam banyak hal, termasuk berani mengambil tantangan, juga resiko. Seperti api yang meletup-letup, semangatnya itu nggak pernah padam. Dan mereka selalu ingin coba hal-hal baru. Yang kedua, percaya diri. Zodiak elemen api adalah orang-orang yang sangat percaya diri. Seolah mereka tuh nggak butuh validasi. Mereka itu yakin dengan apa yang mereka jalanin. Individualisme dan kemandirian penting bagi mereka. Biasanya mereka membutuhkan kebebasan untuk mengekspresikan diri dan menjadi diri mereka sendiri. Yang ketiga, tergesa-gesa dan impulsif. Aries, Leo, dan Sagittarius dinilai memiliki kecenderungan karakter yang tergesa-gesa. Mereka juga impulsif serta egois. Hal itu bisa menyebabkan masalah di dalam hubungan mereka. Zodiak dengan elemen api akan terlihat tidak terlalu peka terhadap pasangannya. Yang keempat, mereka tidak menyimpan dendam dan cepat move on. Zodiak elemen api dinilai lebih mudah emosi, tapi mereka tidak ingin nih menjadikan masalah berlarut-larut. Sama seperti api yang bisa dipadamkan dengan cepat. Mereka itu cenderung mengatasi masalah dengan cepat. Yang kelima, emosi yang meletup-letup.
Personality zodiak elemen api dikenal memang meletup-letup. Api adalah inspirasi, gairah, ketidaksabaran, hangat, idealis, dan inventif. Itu bisa baik, tapi juga bisa menghancurkan. Apa aja sih yang ada nih di elemen api? Kehadiran para zodiak dengan elemen api, mereka tuh selalu ditunggu karena mereka enak diajak gaul. Mereka juga bisa ngeramein suasana. Yang kedua, mereka punya rasa percaya diri yang tinggi dan suka tampil nyentrik, sehingga itu bisa menarik perhatian banyak orang. Next, para elemen api, mereka tuh sering ngambil keputusan bodoh tanpa berpikir panjang. Hati-hati nih, elemen api ya. Lanjut, mereka suka ngabisin waktunya untuk belajar ataupun untuk memperdalam ilmu yang mereka senang. Terakhir, mereka suka tantangan. Makanya, orang-orang yang masuk di dalam elemen api ini, mereka lebih tertarik sama seseorang yang bersikap hard to get. Udah tahu siapa yang masuk ke dalam elemen api? Yes, Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke ya, kita lanjut nih dari elemen api yang bisa membakar kita, bisa meletup-letup, tapi juga bisa menghangatkan. Oke, kita masuk ke elemen udara. Seperti angin yang bisa tertiup kemana-mana, zodiak yang berelemen udara dikenal sebagai individu yang pandai bergaul. Selain itu, para pemilik zodiak yang tergolong dalam kategori ini, mereka juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka juga senang nih untuk berpetualang karena mereka itu rata-rata berwawasan luas. Hobi mereka adalah gemar membaca, juga senang ngikutin info terkini. Sama nih kayak elemen api. Elemen udara juga sering diundang ke berbagai pesta karena mereka ini juga bisa menarik perhatian banyak orang. Elemen udara ini melambangkan kecerdasan, hubungan dengan orang lain, juga masuknya ke seni. Mereka yang mencirikan elemen ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan di sekelilingnya. Orientasi utama elemen udara adalah kehidupan sosial. Mereka biasanya menjalin hubungan awalnya tuh lewat ngobrol atau nyapa. Walaupun begitu, elemen udara memiliki sisi yang tidak stabil dan penuh dengan keraguan. Bimbang nih dia nih. Dengan kecenderungan untuk mengerjakan terlalu banyak hal pada saat yang bersamaan, elemen udara sering banget nih bikin jarak dan dia juga sering menghindari hal-hal yang bersifat intim. Padahal dia suka PHP sebenarnya nih. Elemen udara juga tidak suka untuk diburu-buru atau dipaksa melakukan sesuatu. Makanya, elemen udara ini lebih suka hubungan yang tidak terikat dan mereka tuh lebih suka bebas. Sedikit tentang elemen udara. Awalnya memang terkesan mereka ini agak sombong. Tapi mereka tuh bisa hangat kalau kamu mengenal mereka lebih dekat. Tapi hati-hati, bisa juga ini menjadi kalian di PHP-in. Yang kedua, mereka tuh pandai multitasking. Menurut mereka, hidup tuh lebih seru kalau bisa ngelakuin banyak hal sekaligus. Mereka juga butuh waktu yang lama buat ngambil keputusan. Karena para elemen udara ini, mereka selalu melihat segala sesuatunya itu dari dua sisi. Mereka juga tipe yang kalau pergi liburan suka ke tempat-tempat wisata yang tersembunyi atau mereka tuh anti mainstream. Sebenarnya sih bukan cuma tempat liburan aja ya, apapun mereka juga nggak suka tuh kalau yang mainstream. Mereka tuh anti mainstream. Terakhir, mereka juga kadang mikir nih, kalau cinta tuh cuma buang-buang waktu sama tenaga mereka. Iyalah orang mereka maunya bebas. Mereka tuh cuma mau disayang guys. Mereka tuh ramah. Tapi giliran ada orang mendekat, mereka kabur. Ya, begitulah orang-orang dengan elemen udara. Nggak semuanya sih, tapi ya rata-rata yang gue tahu lah ya. Siapa aja yang masuk ke dalam elemen udara? Yes, Gemini, Libra, Aquarius. Itu adalah zodiak-zodiak yang termasuk dalam elemen udara ini. Udara emang ya, nguap. So, watch out kalian dengan udara. Oke, lanjut ke elemen berikutnya. Tanah atau bumi. Elemen tanah sering banget digambarin dengan bumi yang dianggap memberikan bentuk pada kekuatan api. Biasanya, orang dengan elemen bumi ini lebih bertahan lama dan terkendali secara bentuk dan substansi. Orang-orang dengan elemen tanah atau bumi cenderung melihat dunia dari perspektif yang dianggap lebih nyata dan mereka itu mengesampingkan perasaan. Jadi pakai logika gitu ya. Orang-orang dengan elemen ini adalah orang-orang yang jujur. Mereka tuh nggak suka nyombongin diri. Mereka juga loyal, terus dirinya juga stabil. Yang terpenting
Orang dengan elemen tanah atau bumi ini, mereka adalah orang-orang yang setia. Tapi mereka juga bisa menjadi orang yang sangat materialistis dan mereka juga bisa terlalu fokus pada hal yang terlihat aja tanpa mereka ingin tahu hal lain yang terjadi lebih dalam. Plus minusnya lah ya. Zodiak dalam elemen bumi ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik untuk hal merencanakan, menabung, serta mengelola uang. Beuh, masa depan cerah nih kayaknya nih. Mereka adalah orang-orang bisnis yang baik. Mereka juga seneng nih milih-milih barang yang berkualitas. Negatifnya, mereka bisa jadi keras kepala. Mereka juga nggak punya imajinasi dan mereka tuh bisa terbenam di dalam rutinitas sehari-hari. Alias di situ-situ aja pikirannya. Hal buruk yang bisa jadi kebiasaan elemen bumi ini adalah memiliki kecenderungan untuk stuck pada pola dan sikap yang buruk. Maka dari itu, orang dengan elemen bumi ini disarankan untuk membuat rutinitas yang membantu mereka memiliki pola dan sikap yang baik. Tapi elemen tanah juga sering banget nih bersikap dingin. Mereka juga kadang gak fleksibel dan kurang ramah. Terus kadang juga gak toleransi. Para elemen tanah, mereka itu punya standar yang tinggi untuk hal apapun dan ingin segala itu terencana. Orang-orang dengan elemen tanah ini, mereka juga suka nolong nih. Padahal sama orang yang mereka tuh nggak terlalu dekat gitu. Cuma karena mereka tuh nggak tega aja sih sebenarnya. Itu positif tuh. Terus orang-orang dengan elemen tanah ini, mereka menggilai keindahan. Mereka tuh seneng sama yang artistik dan mereka tuh sangat menghargai karya seni. Next, orang-orang yang masuk di dalam elemen tanah, sesibuk apapun aktivitas mereka, mereka itu adalah tipe yang gak bakal lupa buat ngabarin pasangannya. Mereka juga dikenal selalu berhati-hati dan penuh pertimbangan. Karena mereka itu punya banyak trauma di masa lalunya. So, untuk kalian yang lagi dekat dengan orang-orang yang berelemen tanah atau bumi ini, hati-hati ya, dijaga hatinya. Jangan sampai patah hati, sakit hati, oke? Para pemilik zodiak elemen tanah, mereka itu punya kepribadian yang membumi, realistis dan lebih memprioritaskan logika daripada intuisi. Siapa aja? Oke, yang pertama adalah Taurus, kedua Virgo, ketiga Capricorn. Oke, gue mau masuk ke elemen yang terakhir, elemen air. Well, ada di antara kalian yang punya teman berzodiak Pisces, Cancer, atau Scorpio? Iya, mereka ini emosional dan mudah terbawa perasaan. Iya, itu adalah sifat khas water sign atau elemen air. Berbeda nih sama earth sign atau elemen bumi. Elemen bumi itu lebih mengutamakan logika. Nah, kalau si elemen air, mereka lebih mengikuti intuisi mereka sebelum bertindak. Para Pisces, Cancer, dan Scorpio adalah individu yang kreatif. Tapi kebiasaan yang tadi itu sering banget bikin mereka sulit dikontrol. Jadi mereka itu gampang banget nih untuk hanyut sama perasaan dan imajinasi mereka sendiri. Hati-hati nih ya elemen air. Seperti air, zodiak dalam elemen ini bisa jadi sangat menyegarkan, tapi juga bisa menenggelamkan. Mereka memiliki sifat yang intuitif. Mereka juga emosional, sangat sensitif dan misterius. Para elemen air ini butuh waktu dan proses yang cukup panjang untuk mereka bisa sepenuhnya percaya sama seseorang. Mereka juga punya sex appeal yang kuat. Tapi mereka bisa kok serius sama satu orang. Tapi kalau mereka udah percaya, mereka juga tipe yang mantau diam-diam. Jadi, jangan coba-coba nih ngebohongin si elemen air ini. Karena udah pasti akan langsung ketahuan. Ketika orang dengan elemen air ini marah, jangan paksa mereka untuk bicara. Sebaiknya kalian ini ngejauh dulu dan kasih mereka waktu deh buat mereka pikir, buat mereka mendinginkan otaknya. Jangan lo ajak ngomong, ricuh nanti. Next, orang-orang yang ada di dalam naungan elemen air ini, umumnya mereka sering ngalamin cemas atau parno berlebihan sama gangguan tidur yang parah. Coba deh, siapa di antara kalian yang elemennya air? Bener gak sih? Suka parno gitu? Terus suka insomnia gitu? Share dong sama gue. Oke, tipe air sebenarnya itu sangat pengertian dan mereka juga suka nolong. Orang-orang dengan elemen air ini umumnya mereka tuh gampang nangis dan mereka bisa nih rela nih bersedia meluangkan waktunya berjam-jam cuma buat nolong temennya. Terus orang-orang yang di bawah naungan elemen air ini biasanya lembut dan penuh perhatian. Oke ya, cukup 4 elemen zodiak yang sudah gue bahas. Kurang dan lebihnya bisa kita share di kolom komen ya.
Segitu aja dulu pembahasan gue nih tentang elemen zodiak ini. Coba cek kalian masuk ke elemen apa? Disclaimer aja nih. Kalau ini adalah menurut pengalaman gue, juga ada beberapa artikel yang udah gue pelajarin dulu sebelum gue share ke kalian. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Ketemu lagi sama gue di Rizgun Podcast. Dari aku, untuk kamu, di pembahasan berikutnya. I'll see ya.